Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar semuanya? Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Dan tak lupa, semoga hari ini kita diberikan kemudahan dalam hal apapun. Nah, hari ini kita masih mempelajari tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Materi kelas 6 semester 2 pembelajaran. Namun sebelum kita melanjutkan materi, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini agar materi. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini di subtema 2 pembelajaran ke-6 adalah muatan PPKN, menjelaskan pentingnya pelaksanaan hak sebagai warga negara. Kemudian bahasa Indonesia menuliskan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf. Kemudian SBDP memperagakan gerak tarik kreasi jenis tunggal. Baik, kita langsung ke pembelajaran ke-6. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Setiap warga negara Indonesia memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batasan umur, yaitu setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Bagaimanakah pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Baik, kita langsung. Di sini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Mengapa Harus Melaksanakan Hak. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional, ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian, akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan.
Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan atas bacaan yang tadi kita baca. Yang pertama, apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan yang tadi kita baca? Nah, kita bisa menjawab bahwa pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Nah, itulah pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan yang telah kita baca. Selanjutnya, apa pentingnya melaksanakan hak untuk dirimu? Nah, kita sebagai warga negara, kita mempunyai hak juga untuk diri kita sendiri. Maka pentingnya melaksanakan hak diri sendiri adalah agar kita dapat hidup lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, hal yang harus didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nah, seperti yang tadi kita sudah baca pada teks tersebut, kita tidak boleh meminta hak kita sebelum melaksanakan kewajiban kita. Dan ada baiknya antara hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Jangan sampai kita meminta haknya yang lebih dari kewajiban kita. Nah, seperti halnya kalian anak-anak di rumah juga sama. Kalian mendapatkan haknya sebagai seorang anak lupa untuk terus melaksanakan kewajiban kalian sebagai anak-anak terhadap orang tua. Nah, setelah tadi kalian membaca mengapa harus melaksanakan hak, kalian bisa kembali membaca teks yang tadi kita baca. Kemudian nanti kalian di sini boleh untuk menuliskan setelah membaca judul mengapa harus melaksanakan hak dengan cermat, kalian bisa mencari informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut. Kemudian menentukan rumusan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian yang kedua, tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, tuliskan gagasan utama dari T berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Kemudian yang keempatnya, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, tabelnya seperti ini. Ada 3 paragraf, karena tadi pada teks bacaan yang kita baca ada 3 paragraf. Yang akan kita cari adalah kalimat utama, gagasan utama setiap paragraf, dan juga gagasan utama teks non-fiksi. Nah, di paragraf pertama, yang menjadi kalimat utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan bersahabat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kemudian yang menjadi gagasan utamanya itu tentang pemenuhan hak warga negara Indonesia. Kemudian paragraf yang kedua, yang menjadi kalimat utama, hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Kemudian gagasan utamanya bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang supaya tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian di paragraf yang ketiga,
yang menjadi kalimat utama adalah contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia dan gagasan utama dalam paragraf yang ketiga, pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Gagasan utama teks yang kita baca adalah pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, itulah yang kita cari di setiap paragraf, mulai dari kalimat utama, gagasan utama, dan juga gagasan utama teks non-fiksi. Silahkan nanti kalian bisa menuliskan pada tabelnya di buku tulis. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kamu sudah pernah melaksanakan hak. Coba tuliskan pengalamanmu melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hak dan ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut. Kemudian, untuk bentuk pelaksanaan dan manfaat yang kamu peroleh pelaksananya hakmu sebagai manusia. Nah, kalian bisa menuliskan hasilnya pada kolom yang sudah tersedia di buku paket. Sebagai contoh, misalkan kita mempunyai hak kita ketika merayakan hari besar keagamaan. Nah, kita selalu melaksanakan dalam ajaran agama kita perayaan hari besar. Contohnya ada Idul Fitri, kemudian hari Idul Adha. Itu adalah sebagai hak kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, merayakan hari besar keagamaan merupakan hak kita sebagai warga negara. Nah, tentu hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Selanjutnya, kita mengamati gerak-gerak bentuk tari tunggal. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas sedikit tentang tari tunggal. Nah, sekarang kita akan melihat dari gerak-gerakan selanjutnya tari tunggal. Nah, di sini berlari kecil membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri. Kemudian meluruskan tangan kanan ke kanan dan kaki kiri ke arah kiri jinjit. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya. Yang pertama, ya, hitungannya 1 sampai dengan 8, dan di gambar kedua 1 sampai dengan 7 hitungannya. Dan yang terakhir, gambar terakhir di hitungan 8. Nah, geraknya dilakukan 2 kali 8 hitungan sesuai hitungan di atas. Nah, silakan kalian bisa mempraktekannya. Kemudian gerakan selanjutnya, tongkatnya berada lurus ke atas, kemudian ke samping kanan. Kemudian lurus ke atas lagi dan ke samping kanan kembali. Nah, bisa dilihat gambarnya. Pada hitungan ke-1 tongkatnya ke atas, kemudian pada hitungan yang kedua tongkatnya ke samping kanan. Selanjutnya masih gerakan hitungan yang ketiga dan keempat, ini juga sama. Nah, gerak di atas itu dilakukan 4 kali 4 hitungan. Silahkan bagi kalian anak-anak bisa mencoba mempraktekannya di rumah. Jika semua warga negara Indonesia mau dengan penuh kesadaran melaksanakan hak sebagai warga negara, tentu tujuan nasional akan mudah tercapai. Akan tetapi, bila sebaliknya dan terjadi, bagaimanakah dengan tujuan nasional Indonesia? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Coba kamu renungkan dan tulis hasil renunganmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini coba kalian renungkan bagaimana jika masyarakat Indonesia
tidak ada kesadaran dalam melaksanakan hak sebagai warga negara. Apa yang akan terjadi dengan tujuan nasional Indonesia, serta apa yang akan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Silahkan kalian bisa tulis hasil renungannya dalam tabel. Nah anak-anak, itulah pembelajaran 6 kita hari ini, tema 6 subtema 2. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya dan bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Nah, kesimpulannya bahwa hari ini kita belajar mengenai hak, kemudian kita tadi mempelajari tentang gagasan utama juga kalimat utamanya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.